Shalom, selamat pagi saudaraku. Kita memasuki hari kelima dari tema besar kita minggu ini, The Transform Life. Dengan judul hari ini, renungan ini, The Power of Humility. Saudaraku, Filipi 2 ayat 5-8 firman Tuhan berkata, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba." Saudaraku, seseorang yang semakin mengenal Kristus seharusnya semakin ia tidak ingin meninggikan dirinya, tetapi semakin ingin memuliakan Kristus dalam hidupnya. Di dunia ini, kebesaran itu sering diukur dari seberapa tinggi seseorang dapat naik. Kalau di dalam sosial media semakin banyak pengikut, semakin besar pengaruhnya, semakin tinggi jabatannya, semakin banyak hartanya, maka seseorang dianggap berhasil. Tapi harus tahu bahwa di dalam kerajaan Allah, ukuran kebesaran itu sama sekali berbeda dengan apa yang dunia ukur, saudaraku. Semakin besar seseorang di hadapan Allah, saudaraku, maka semakin rendah hatinya. Semakin dia merasa bukan siapa-siapa tanpa Allah di hadapan manusia dan di hadapan Tuhannya. Pribadi Yesus adalah contoh tertinggi dari kerendahan hati. Tidak ada pribadi yang lebih mulia daripada Dia. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan untuk Dia, tapi Dia memilih untuk memiliki keserupaan dengan manusia, mengambil rupa seorang hamba, hidup di tengah manusia yang berdosa, bahkan rela mati di atas kayu salib. Inilah paradoks Injil, saudaraku. Dia yang paling tinggi justru memilih jalan yang paling rendah. Kerendahan hati Kristus bukanlah karena dia tidak memiliki power atau kuasa, tetapi sebaliknya dia merendahkan diri justru karena dia mengetahui siapa dirinya. Saudaraku, seringkali dalam kehidupan kita, kesombongan itu lahir dari identitas kita yang rapuh sebetulnya. Orang yang haus akan pujian manusia itu sesungguhnya sedang mencari nilai dirinya dari pengakuan orang lain. Dia butuh penghargaan manusia lain. Dia butuh jabatan, dia butuh popularitas supaya dirinya merasa berarti dalam hidup ini. Namun orang yang telah menemukan identitasnya di dalam Kristus, saudaraku, dia tidak lagi hidup untuk membuktikan siapa dirinya di hadapan manusia lain. Dia telah mengetahui bahwa hidupnya telah diterima, hidupnya telah dikasihi oleh Allah itu sendiri. Karena itu kerendahan hati bukanlah berpikir bahwa diri kita tidak berarti. Kerendahan hati adalah berhenti menjadikan diri sendiri itu sebagai pusat dari segala sesuatu. Ada satu buku yang ditulis, saya lupa saudaraku judulnya apa, tapi tulisannya mengatakan bahwa orang yang rendah hati bukanlah orang yang terus-menerus memikirkan betapa rendah dirinya, melainkan orang yang tidak lagi sibuk memikirkan dirinya sendiri. Dan inilah yang dipraktekkan atau dicontohkan atau digambarkan dan diteladankan oleh pribadi Yesus kepada kita sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus. Maka di dalam sepanjang perjalanannya, Yesus tidak datang untuk dilayani, tetapi Yesus datang untuk melayani. Dia tidak mencari tepuk tangan manusia. Bahkan berkali-kali Yesus menghindari popularitas karena tujuannya bukan membangun kerajaan untuk dirinya, tetapi tujuannya adalah menggenapi kehendak Bapa di surga. Pertanyaannya adalah, mengapa kerendahan hati begitu penting dalam proses transformasi kita, saudaraku?
Karena begini, kesombongan itu adalah akar dari hampir semua dosa. Lucifer pun jatuh karena kesombongan. Adam Hawa jatuh karena ingin menjadi seperti Allah. Menara Babel dibangun karena manusia ingin meninggikan nama mereka sendiri, ingin menyamai kemampuan Allah. Sebaliknya, setiap kebangunan rohani yang sejati selalu dimulai dari hati. Hati yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Hati yang tahu diri di hadapan Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Allah tidak pernah dapat memenuhi hatimu dan hatiku kalau hatimu dan hatiku sudah penuh dengan banyak hal tentang dunia dan tentang diri kita. Tetapi Dia selalu mencurahkan kasih karunia kepada hati yang sadar bahwa dirinya butuh Tuhan. I need you, Lord. I need you so much. Kau lebih dari darahku. Kau lebih dari jantungku. Kau lebih dari segalanya dalam hidup ini. Orang begitu baru Tuhan bisa memenuhi, mencurahkan semua tentangnya kepada kita. Amin, saudaraku. Yakobus berkata, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Itu terdapat dalam Yakobus 4 ayat 6. Perhatikan ya, Allah bukan sekedar tidak menyukai kesombongan. Dia menentangnya, saudaraku. Mengapa? Karena kesombongan itu membuat manusia mengambil tempat yang hanya layak dimiliki oleh Allah seharusnya. Dan kesombongan itu membuat kita berpikir bahwa keberhasilan berasal dari kekuatan kemampuan kita sendiri. Tetapi kerendahan hati mengakui bahwa setiap nafas, setiap detak jantung yang masih berdebar itu adalah setiap kesempatan. Adalah setiap hal Tuhan mau merajut. Dan itu semuanya adalah anugerah Tuhan. Amin, saudaraku. Kerendahan hati juga terlihat dari bagaimana kita memperlakukan orang lain. Apalagi orang-orang di bawah kita. Karena orang yang rendah hati tidak merasa dirinya lebih penting. Dia tidak haus dihormati. Dia tidak mudah tersinggung ketika tidak dipuji, ketika tidak dilihat, ketika tidak ada sanjungan sedikit pun. Dia tidak iri ketika orang lain dipakai lebih oleh Tuhan. Dia mampu bersukacita ketika melihat orang lain bertumbuh karena Tuhan. Kenapa? Karena tujuan hidupnya bukan tentang meninggikan dirinya, tetapi meninggikan Kristus. Dan setiap kali melihat satu jiwa diselamatkan, satu jiwa mau sungguh-sungguh sama Tuhan, dia kayak menang lotre, saudaraku. Dia kayak menang undian, dia bahagianya minta ampun. Itu yang saya lihat, saudaraku. Maka sekali lagi ya, semakin kita memandang salib, semakin sulit bagi kita untuk hidup dalam kesombongan. Kalau kita lihat lagi dalam diri kita, apa rumah, mobil, pekerjaan, pelayanan, kesehatan, pasangan, orang tua, anak, menantu, cucu, semua dari Tuhan. Uang di tabungan dari Tuhan, makanan di meja dari Tuhan, pakaian dipakai dari Tuhan. Mau sombong apa? Amin, saudaraku. Maka semakin kita melihat Tuhan, semakin memandang salib yang begitu mahalnya, kita semakin sulit mau sombong, mau apa lagi? Di kaki salib tidak ada seorang pun yang dapat membanggakan dirinya. Semua diselamatkan hanya karena kasih karunia. Saudaraku, hari ini mungkin Tuhan tidak sedang memanggilmu untuk melakukan perkara besar. Mungkin Dia sedang mengajarkanmu melayani tanpa dikenal. Mungkin hari ini Tuhan sedang mengajarkan kepadamu mengampuni tanpa dipuji. Mungkin hari ini Dia sedang mengajarkan kepadamu memberi tanpa diumumkan oleh orang banyak. Hari ini mungkin juga Tuhan sedang mengajarkan kepadamu bagaimana mengasihi tanpa mengharapkan balasan dalam hidupmu. Karena transformasi terbesar seringkali terjadi bukan ketika kita berada di atas panggung. Tetapi transformasi itu terjadi ketika kita setia menjadi hamba di hadapan Tuhan. Semakin Kristus bertambah besar dalam hidupmu dan hidupku,
semakin kecil keinginan kita untuk mencari kemuliaan bagi diri kita sendiri. Kenapa? Malu kita, saudaraku. Betul. Kristus memberi contoh sampai nyawa pun dia korbankan untuk senengin Allah Bapa di surga, untuk menyenangkan Elohim Yahweh di surga. Kita baru uang berapa sih? Kita baru tenaga berapa sih? Kita baru korban waktu berapa sih? Tapi kita kan seringkali seakan-akan kita sudah orang yang paling memberi, paling banyak untuk Tuhan. Malu, saudaraku. Ya, maka ini tempat untuk refleksi diri. Renungan ini untuk merefleksi diri kita masing-masing. Ingat, ya, semakin Kristus bertambah dalam hidup kita, semakin kecil keinginan kita untuk mencari kemuliaan bagi diri sendiri. Dan disitulah dunia mulai melihat wajah Kristus melalui kehidupanmu dan kehidupanku. Amin ya saudaraku. Coba pertanyaan ini bawa dalam sepanjang hari ini. Pertanyaan ini kalimatnya begini. Pertanyaan yang pertama, apakah aku melayani untuk memuliakan Kristus? Atau aku diam-diam masih menginginkan pengakuan bagi diriku sendiri? Kalau jawabannya untuk Kristus, jangan ngambekan kalau pelayanan. Gak usah pindah gereja. Amin gak saudaraku? Amin gak? Kalau Anda gesekan sama pemimpinmu atau sama teman pelayananmu, terapkan ini. Aku memuliakan Kristus apa gak dari gesekan itu? Jangan quit. Pertanyaan yang kedua, apakah identitasku dibangun di atas kasih karunia Allah atau di atas penilaian manusia? Amin saudaraku. Tanyakan, kalau ada orang ngomong suaramu fales nih, misalnya worship leader, suaramu fales, ngambek gak kamu? Marah gak? Ya udah gak mau pelayanan lagi. Nah coba, kalau kamu karena kasih karunia Allah, bodoh amat orang mau ngomong suara saya fales. Ya, karena aku yang nilai Kristus, yang nilai Allahku, Bapakku di surga. Tapi ya jangan fales-fales banget saudaraku. Latihan dong. Kalau udah ada orang ngomong fales, 5 orang ngomong fales, ya Anda harus latihan. Bukan ya udah bodoh amat, kasihan dong orang yang dengerin juga. Atau yang lain, misalnya melakukan sesuatu, cara main musikmu kurang pas, tempomu kurang pas, ngambek gak? Nah coba saudaraku, renungkan ini, kalimat-kalimat ini renungkan. Tanyakan dalam dirimu, kamu melayani siapa? Kamu butuh penilaian siapa? Pacu hidupmu. Semoga jadi berkat renungan ini saudaraku. Sekali lagi, the power of humility ini mengingatkan kita semakin seseorang mengenal Kristus, semakin dia tidak ingin meninggikan dirinya lagi, tetapi semakin memuliakan Kristus dalam hidupnya. Rehoboth Semarang, One Vision, One Heart for Harvesting. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ada program baru yang bernama Are You Okay? Ini adalah program yang memang diadakan bagi saudara-saudari yang rindu atau ingin didoakan. Mungkin saudara-saudari sedang mengalami pergumulan-pergumulan hidup yang sulit, yang berat, menghadapi masalah-masalah yang tidak mudah. Saudara-saudari bisa klik di formulir online yang tertera atau scan barcode di situ. Anda bisa tuliskan di sana apa yang menjadi pergumulan masalah Anda yang ingin didoakan. Tujuannya satu, Anda tidak merasa sendiri. Saya sendiri akan mendoakan beserta tim yang akan menangani ini. Saya akan mendoakan di dalam mesbah-mesbah doa kami. Tujuannya satu, supaya saudara-saudari merasa ada yang support, tidak sendirian berjalan menghadapi beratnya kehidupan. Ini kerinduan saya, kita berbagi kasih secara nyata. Dan kiranya program baru ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.